C. Apa makanan favorit kamu? Nasi goreng, sate, rendang, atau soto? Ketika kamu membayangin, langsung keluar air liur. Air liur yang keluar ketika bayangin makanan favorit kamu, atau ketika kamu lihat bentuknya, atau cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulut kamu. Setelah kamu makan, pasti kamu merasa kenyang. Kamu lupa dan beraktivitas sebagaimana biasanya. Lalu kamu lupa dengan makanan yang sudah masuk ke perutmu. Tapi sebenarnya makanan yang masih di perut kamu itu sedang melalui proses. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya. Sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan di dalam tubuh kita? Supaya kita tahu, yuk sama-sama kita bahas mengenai apa itu sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Ayo kita bahas dari mulut hingga anus. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada rongga mulut. Nah, di mulut itu ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Ada macam-macam gigi. Yang pertama ada gigi seri. Gigi seri ini untuk memotong makanan. Yang kedua itu ada gigi taring untuk merobek makanan, dan yang ketiga ada gigi geraham, yaitu untuk merobek makanan dan mengunyah makanan. Lalu ada lidah. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengerja. Karena itu kalian bisa membedakan rasa asin, rasa asam, rasa manis, rasa gurih, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada ludah atau saliva, berfungsi untuk membasahi makanan, juga berperan dalam kimiawi karena mengandung epsin tialin. Ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau yang merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung, memiliki panjang sekitar 25 cm. Yang ketiga adalah lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah diafragma. Dinding lambung akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim yang berfungsi untuk mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Lalu tadi disebutkan juga mengandung enzim-enzim. Ada 3 inti utama nih. Yang pertama itu ada enzim pepsin yang berfungsi untuk memecah protein, enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak, dan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan makanan. Lalu yang keempat itu adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang, yaitu sekitar 3-5 meter loh. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari. Usus penyerapan pencernaan kimiawi di usus halus dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus. Garam empedu berperan membantu mencerna lemak, enzim tripsin berfungsi untuk memecah protein menjadi asam amino. Enzim yang berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir enzim amilase yang berfungsi untuk mencerna zat tepung. Selanjutnya ada usus besar yang berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menuju feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli atau E. coli, serta mengatur kadar air dan dalam feses terakhir. Lalu yang terakhir ada anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran anus itu feses maksudnya itu disebut dengan defekasi. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana mekanisme pencernaan. Nah, setelah tahu organ-organ yang berperan dalam pencernaan, sekarang yuk kita bahas mekanisme pencernaan makanan itu apa saja. Yang pertama, menelan. Makanan dihaluskan ke dalam mulut dan ditelan ke dalam kerongkongan. Makanan hasil pencernaan di dalam mulut disebut dengan bolus. Yang kedua, masuk ke dalam lambung. Bolus tadi didorong ke dalam lambung akibat gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas dari otot dinding kerongkongan. Yang ketiga, di dalam lambung itu
dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim yang berbentuk setengah cair atau seperti bubur. Yang keempat, masuk ke dalam usus halus, kemudian dicerna dengan enzim menjadi zat-zat yang paling sederhana atau menjadi sari-sari makanan. Yang kelima, penyerapan di dalam usus halus juga, tepatnya di usus sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini nantinya akan diubah menjadi energi. Pembuangan sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan di dalam usus besar menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus yang disebut dengan pembuangan sisa.